Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel Science One. Kembali lagi dengan kami di sini. Pada video kali ini kami akan membahas tentang video pembelajaran sejarah Indonesia, yaitu menyangkut materi antara perang dan diplomasi. Secara umum ada dua bentuk strategi perjuangan menghadapi ancaman. Yang pertama, perjuangan bersenjata. Perjuangan ini terjadi setelah proklamasi kemerdekaan. Belanda dan sekutunya masih tidak mau menerima bahwa Indonesia telah merdeka. Pada tanggal 29 September 1945, tentara Afghani atau Allied Forces Netherlands East Indians beserta NICA Netherlands Indian Civil Administration mendarat di Jakarta. Awalnya tujuan mereka ingin membebaskan tawanan perang dan melucuti tentara Jepang. Tapi karena kedatangan mereka ditentang oleh bangsa Indonesia, maka terjadilah beberapa pertempuran hebat di wilayah Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Adapun pertempuran itu yakni sebagai berikut. 1. Pertempuran Surabaya. Bung Tomo merupakan pemimpin pertempuran di Surabaya. Pada saat itu Bung Tomo dengan tegas menolak ultimatum dari Inggris yang dipimpin oleh Majen A.C. Marcellin. Pertempuran tersebut akhirnya pecah dan berlangsung selama 3 minggu. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini dilatar belakangi oleh penipuan. Pimpinan sekutu Brigjen Bethel berusaha menguasai desa-desa Ambarawa, namun ditentang oleh TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Dalam pertempuran itu, Letkol Isdiman gugur dan digantikan Kolonel Sudirman. Puputan Margarana. Peristiwa perundingan Junggati yang menyatakan bahwa Jawa, Sumatera, dan Madura secara de facto Belanda masih ingin menguasai Bali dan mendirikan negara Indonesia Timur, dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai, dan pertempuran dengan Belanda pecah di Tabanan hingga pada pertempuran itu beliau gugur. Kedua adalah perjuangan melalui diplomasi. Perjuangan ini dilakukan dengan perundingan untuk menyelesaikan masalah. Dengan melakukan perundingan dianggap lebih efektif karena tidak memakan banyak korban jiwa. Adapun berikut perjuangan diplomasi. Yang pertama yaitu perundingan awal di Jakarta. Perjanjian ini diadakan pada 10 Februari 1946 oleh Van Mook selaku wakil dari Belanda yang mengajukan usul, yaitu 1. Indonesia akan dijadikan negara persemakmuran berbentuk federasi. Yang kedua yaitu perundingan Hoek Vlue. Peristiwa ini dilakukan di negara Belanda pada bulan April tahun 1946. Pokok pembicaraan dalam perundingan yakni menyelesaikan perundingan yang tidak tuntas saat di Jakarta. Perundingan ini mengalami deadlock. Indonesia berharap pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan. 3. Konferensi Malino. Konferensi Malino diselenggarakan pada tanggal 15 sampai 16 Juli pada tahun 1946 yang bertujuan untuk membentuk negara-negara yang federal. 4. Perjanjian Linggarjati. Peristiwa ini berlangsung pada tanggal 11 sampai 15 November 1946 dan pokok perundingan Linggarjati antara lain sebagai berikut. 1. Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan secara de facto pemerintah RI atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. 5. Komisi Tiga Negara atau KTN. Peristiwa ini dibentuk pada tanggal 18 September 1947 di mana hasil dari KTN itu adalah perundingan diadakan kembali oleh Indonesia dan Belanda. 6. Perjanjian Renville. Indonesia dan Belanda tidak mau mengadakan pertemuan di wilayah yang dikuasai oleh salah satu pihak. Oleh karena itu,
Amerika Serikat menawarkan mengadakan pertemuan di geladak kapal Reville milik Amerika Serikat Indonesia. Hasil perundingan Reville sebagai berikut. A. Diterimanya garis demokrasi Van Mook. Serangan umum pada 1 Maret 1949. Pada pertempuran ini, pasukan Lektor Soeharto memakai tanda jalur kuning. Serangan umum ini ternyata sukses. Serangan ini membuktikan ke dunia internasional bahwa RI masih ada. Persetujuan Reom Royem Marle Cokran, wakil dari AS, diunci mendesak agar Indonesia dan Belanda mau melanjutkan perundingan perjanjian Reom Royem. Peristiwa ini dilaksanakan pada 7 Mei 1949. Isinya antara lain sebagai berikut. A. Pihak Indonesia bersedia menghentikan perang gelirnya dan RI juga akan ikut serta dalam konferensi meja bundar KMB di Den Haag. 10. Konferensi meja bundar. Adapun pada tanggal 2 November tahun 1949 hasil keputusan antara lain. 1. Belanda mengakui keberadaan negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. 2. Masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun kemudian. Oke guys, sekian dulu video pembelajaran pada kali ini. Oke, thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.